Nggak apa-apa wis, dapat dikit. Itu errornya di line berapa tuh? 9 Pak. 9. Anda itu. Itu nggak ada datanya itu. Oh iya, Itu nggak ada datanya. spasinya tuh Kal. Oh ini. Yang tidak pernah itu spasinya itu dikasih underscore. Data bagian bawah itu yang tidak pernah itu Kal, dikasih underscore. Nah itu. Sama add data Kal, nggak ada juga itu Kal. Yang mana? Di atas usia sama berat itu dikasih add data. Apa saja ya kalau ini? Nggak usah. Di atasnya kasih add data. Di situ ya. Add gimana? Di nomor Add 2. kayak atribut gitu loh Kal. Tapi data namanya. Data. Add data. Data. Dan coba kurang lebih. Atau kelompok 2 dulu Pak. Oh, Mungkin sebelum bisa ditunjukkan biar Mas Haikal lihat juga. Kelompok 2. Seperti gini Kal. Nah, itu loh Mas Haikal. Oke, terima kasih. Oh, ini rapi ini huruf besar kecil. Itu ngaruh loh huruf besar kecil Mas Haikal. Mungkin nanti bisa diperhatikan ya. Kalau saran saya sih hurufnya kecil semua. Nah, ini bagus nih. Baik, Pak. Rapi nih. Ayo dicoba. Dicoba apa Pak? Di WK. Oh di WK ya Pak. Nah, Ini ada akurasinya 95. dicocokkan sama 8. yang ada di Excel. Yang di Excel kayaknya sama deh Pak. Ini soalnya kan saya bulatin. Kalau misalnya pakai koma juga jadi sama hasilnya. Kemudian ini akurasi untuk masing-masing data. Akurasinya mungkin masih salah ya. Iya. Bukan atas, coba ke atas. Oh atas ya. Nah, ini kan ada data sampai 20 ya, coba. 24. Nah, nomor 1 0,7. Nah, kok bisa nggak sama? Kira-kira salahnya di mana? Nah, Oh iya. ayo, coba dikoreksi. Seharusnya sama. Iya Pak. Baik Pak. Nanti saya koreksi Pak. Anda koreksi ya. Iya. Nanti ditunjukkan ke saya hari ini, bisa? Oke. Baik Pak. Coba kelompok 3 dulu. Semoga sama. Pak, izin saya screen. Nah Pak, ini untuk itu ya Pak. Untuk dokumen apa? Untuk notepad-nya. Kemudian untuk hasilnya saya coba cocokkan. Dari nomor 1. Nah, pada nomor 1 prediction-nya itu 624 ya karena dibulatkan. Di sini 623. Kemudian yang 2 0,78 benar dan yang ketiga 0,80. Sip. Akurasinya? Nah, untuk akurasinya benar, Pak. Akurasinya kan di sini untuk yang benar ini yang correctly itu 80%. Nah, di sini 80%. Dan juga incorrect-nya juga dihitung juga di sini, Pak. Yang tidak benar itu 20%. Sip. Ya, Pak. Oke, sip. Bagus sekali kelompok 3. Good, perfect ya.
Tinggal kelompok 2 mungkin bisa dicari salahnya di mana gitu. Iya Pak, saya lagi Sambil nunggu mungkin ke kelompok 1 dulu. Gimana Mas Ronggo? Izin Oh iya Mas Jandel, monggo silakan. share screen Pak. Mm-mm. Maaf Pak, tadi saya ada sempat kamar mandi jadi hanya sampai bagian sini aja. Oke, kita lanjutkan ke klasifikasi, classify, Anda klik. Oke. Kemudian itu kan ada classifier tuh, bisa di-choose, Anda cari naik bias bawahnya. Di mana? Classifier. Itu loh, classifier itu loh, choose. Pilih. Oh iya ini. Nah, kita pilih algoritmanya, pakai algoritma apa? Naik bias. Di bias, naik bias. Nah, ini saya jelaskan ulang ya. Iya. Jadi di situ kan ada 4 pilihan tuh tes optionnya. Yang pertama pakai use training set, artinya semua data dipakai. Data Anda ada berapa? Jumlah datanya ada berapa? Oh 10. Ya berarti 10 data dipakai semua ya, diuji. Kemudian yang kedua ada supply set test. Itu artinya ketika Anda memasukkan data baru ya, punyanya orang gitu ya, dimasukkan situ nanti akan terprediksi dia punya penyakit hipertensi apa enggak. Oh. Bisa dimasukkan 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa. Kemudian yang ketiga ada cross validation. Jadi nanti pengujiannya itu berdasarkan tumpukan fold. Sebanyak apa? Sebanyak 10 kali. Berarti interaksinya ada 10. Itu bisa dirubah juga. Atau yang keempat berdasarkan persentase dari jumlah data. Misalnya Anda rubah itu kan 66. Anda rubah jadi 50, berarti 50 data yang dipakai. 50% data yang dipakai dari 10, berarti 5. Baik, paham Pak. Jadi kita pakai yang atas sendiri aja, semuanya dipakai. Oke. Kemudian more option Anda klik. More option. Yang 0 itu Anda cari plain text ya, Anda ganti jadi plain text biar nanti hasilnya muncul gitu ya, kelihatan di tag. Kemudian oke. Oke. Kemudian start. Start. Oke, Anda cocokkan apakah sudah sesuai hasilnya. Di situ akurasinya 70%. Excel Anda mana? Nah, di situ 80. Oke, kita cross check untuk masing-masing data. Akurasinya sudah betul apa enggak? Anda scroll ke atas itu. Scroll yang mana? Yang di WK, di scroll ke atas. Oh. Nah, itu kan ada 10 data. Coba ke bawah lagi. Bawah. Nah, coba nomor 1 tuh. Di situ terprediksi 0,556. Nah, tidak sesuai kan perhitungannya? Salahnya di mana? Perhitungan manualnya. Coba Anda scroll ke atas lagi. Oke, di situ bobotnya 0,5 sama 0,5. Coba punya Anda di Excel. Ini 0,5. Coba ke atas. Oh, 0,5 ya, sudah betul ya? Iya. Terus itu ada atribut komposisinya 4334. Yang mana ya? Coba punya Anda berapa? Oh, yang mudah. Yang mudah punya saya 0, kok enggak kelihatan di sini? oh, yang saya punya ini 0, Bukan. Sebelah kiri. Excel kiri. Ini di Excel. Ya, sebelah kiri. Anda scroll ke kiri. Oh, Nah, coba kita cross check di WK-nya. WK-nya Punya Anda 3452. Di WK 4334, Mas. Anda cross check lagi, Mas. siap Pak. Terus yang berat komposisinya 332332. Lah kok punya Anda 422332. Lah, ya kan? Aduh. Harus dihitung lagi dong. Anda cocokkan yang salah di Excel-nya apa di WK-nya? Iya, kayaknya di Excel saya deh Pak. Coba Anda sesuaikan itu ya. Baik Pak. Oke. Kelompok 2 bagaimana?
Setelah saya cek itu mungkin dinilai atributnya ya Pak. Dia apa ya? Beda 1 poin gitu. Mungkin Sekarang sudah sama apa belum hasilnya? belum Pak. Oke. Masih mencarinya. Oh ya. Gini aja, minggu depan ditunjukkan ulang ke Pak Febri ya. Kelompok 1 Oke, sampai kelompok 2. siap Pak. Sekarang kita masuk ke materi. Ini ada pre-processing ya. Kalau Anda buka e-belajar, ya sebentar ini saya share screen. Jadi sebenarnya yang kita lakukan tadi merubah data dari Excel ke dataset ya berupa ARFF itu sebenarnya teknik pre-processing teman-teman ya. Nah, namanya transformasi. Terus ada beberapa teknik pre-processing lain ya. Ini kelihatan ya di pertemuan 4 sudah saya tulis. Di jurnal saya juga bisa Anda baca sebenarnya. Ini jurnal saya. Jadi referensinya dari sana. Jadi teknik yang lain ini ada data integration ya. Sama seperti yang kita lakukan ya. Yang kita lakukan barusan ya. Kemudian ada case folding. Ini merubah huruf besar menjadi huruf kecil, teman-teman. Nah, saran saya kalau bisa ya semua data itu hurufnya huruf kecil. Kalau ada yang besar satu gitu biasanya dianggap berbeda, teman-teman. Jadi kalau bisa dirubah menjadi huruf kecil semua. Nah, itu disebut teknik case folding. Kemudian ini ada teknik filtering, jadi menghapus karakter tidak penting atau kata-kata tidak penting begitu ya, atau simbol tidak penting, misalnya at ya, pagar, titik, mungkin koma, tanda tanya, tanda seru. Jika memang tidak dibutuhkan bisa kita hapus. Kemudian ada tokenizing ya. Tokenizing ini merubah kalimat menjadi beberapa kata. Jadi dipisahkan gitu ya. Itu namanya tokenizing. Sebenarnya ada lagi namanya stemming. Stemming itu mencari kata dasar, teman-teman. Misalnya ya membunuh, kata dasarnya bunuh. Mencintai, kata dasarnya cinta. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang study case-nya ya. Contoh ya. Carikan contoh. Ini saya punya data mentah nih. Kelihatan notepad saya? Kelihatan Pak. Jadi study case-nya begini. Saya mengumpulkan beberapa judul berita atau tweetan begitu ya. Akhirnya nemu ini, ya. Nemu ini. Ini ada yang negatif, ada yang positif. Ini data mentahnya ya. Saya mau olah menjadi sesuatu yang berguna menggunakan data mining untuk memprediksi harga Bitcoin itu naik apa turun. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa pakai teknik ini ya untuk memprediksi misalnya harga emas naik atau turun, harga saham naik atau turun, itu bisa. Ini saya coba study case-nya cryptocurrency ya. Cryptocurrency. Ini saya punya data mentah, saya rubah menjadi dataset, teman-teman ya. Saya rubah menjadi dataset. Seperti ini, teman-teman. Ya. Saya kasih namanya ya. Crypto News misalnya. Atributnya cuma satu, teman-teman. Ya. Atributnya cuma satu. News ya, atau cuitan Twitternya ya. Atau cuitan di sosial media seperti apa, atau judul berita ya. Kemudian kelasnya ada 2, negatif atau positif. Kalau negatif berarti diprediksi harga kriptonya turun. Kalau positif diprediksi harga kriptonya naik. Kalau di study case lain, kalau negatif diprediksi harga sahamnya turun, kalau positif diprediksi harga sahamnya naik. Oke. Kemudian karena ini string ya, pakai petik teman-teman ya, pakai petik ya. Kemudian di sebelahnya kita tulisi kelasnya ya, dia termasuk kelas apa. Oke, ini jumlah datanya kalau enggak salah 20 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 10 negatif, 10 positif. Kemudian saya juga menggunakan teknik case folding ya, untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi saya rubah.
Cara merubahnya bagaimana? Anda masukkan aja di MS Word ya. Ini saya copy ya. Saya buka MS Word. MS Word saya kelihatan apa enggak? Kelihatan, Pak. Ya, di Ctrl A Anda cari ini ya. Lowercase. Sudah ya. Ini case folding. Ya. Ini sudah case folding. Kemudian saya juga menggunakan teknik filtering ya, teman-teman, untuk menghapus karakter tidak penting atau kata-kata tidak penting ya. Contohnya yang saya hapus petik 2 tanda tanya koma ya. Itu saya hapus koma ya. Titik 2 ya. Sehingga tersisa seperti ini, teman-teman. Ya memang tidak bisa dibaca. Tapi di data mining bisa terbaca gitu ya. Itu saya hilangkan ya. Filtering. Baru nanti masuk ke perhitungannya itu akan menggunakan tokenizing, teman-teman. Tokenizing. Oke. Jadi untuk tokenizing kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang awalnya kalimat dipecah menjadi beberapa token atau kata. Ini namanya tokenizing. Baru nanti dihitung manual. Nah, untuk perhitungan manualnya minggu depan aja ya. Minggu depan aja ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencari data. Kurang lebih mirip seperti ini ya. Kurang lebih mirip seperti ini. Boleh itu terkait saham ya, terkait emas, atau mungkin ini seperti pertemuan 5 ya minggu depan. Di jurnal saya ini juga ada terkait postingan media sosial ya, entah itu sara, hoax, radikal ya. Atau mau nyari berita hoax sama enggak ya. Anda cari. Anda bisa pakai tool yang saya buat sebenarnya. Bukan tool ya. Apa ini? Web ya. Ini pakai API ya. Application Programming Interface. Jadi ngambil cuitan di Twitter. Saya ambil berdasarkan kata kunci tertentu. Contohnya ini Jokowi ya. Kata kuncinya yang saya ambil 50 tweet. Jadi muncul 50 tweet terkait Jokowi ya. Nah ini muncul. Atau terkait Bitcoin. Nah ini kalau terkait Bitcoin tapi bahasanya bahasa asing ya. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Misalnya emas. Oh ya ini layarnya Pak Febri terlihat ya? Terlihat, Pak. Ini apa ini? 1 Oktober Hari Warga Emas Sedunia yang sahih di berita RTM. Nah, misalnya itu ya. Anda ambil. Kalau nak cari GIF, nah, atau Anda ketik di Google misalnya ya. Cari berita misalnya ini ya. Naik 9.000, simak rincian harga emas Antam hari ini. Nah, ini Anda labeli sebagai berita positif misalnya. Harga emas 24 karat ya, rincian harga emas. Nah, misalnya Antam harga emas. Kalau beritanya positif Anda labeli positif, kalau negatif ya Anda labeli negatif. Emas Antam 1 ton misalnya. Nah, misalnya ini ya. Jejak Antam lolos dari gugatan 1,1 ton emas. Nah, kronologi Antam dihukum bayar 1,1 ton emas. Nah, ini berita negatif ya, Anda labeli negatif.
Oh ini lolos gugatan, ini berita positif, Anda labeli positif. Minimal 20 data gimana? Bisa? Nyari? Baik, Pak. Oke, 20 data ya. Untuk study case-nya bebas. Enggak harus yang saya contohkan tadi. Tapi kurang lebih minggu depan kita akan belajar seperti itu. Nama algoritmanya Naibayeh multinomial tag. Karena multinomial tag, maka harus string. Data yang diolah harus string. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum saya akhiri? Pak, izin untuk yang tadi, saya sudah temukan masalahnya, Pak. Sama, Pak. Salahnya di WK, Pak. Maaf terputus. Ya, gimana? Mohon maaf, Pak. Mau izin untuk yang tadi, Pak. Masalahnya saya sudah temukan, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi masalahnya itu salah di WK-nya, Pak. Kurang satu atribut. Oh lah ya. Udah kelihatan? Sudah Excel-nya? Oke. Di BK-nya ya yang salah ya. Iya. Oke, sip. Sip berarti Anda tidak punya hutang kepada saya. Siap, Pak. Tinggal nyari Saya data juga, yang tadi Pak. ya. Oh ya, Mas Jos silakan. Tadi itu salahnya di Excel, Pak. Ada data yang tidak kebaca di Excel. Oh siap. Ya. Data yang nggak kebaca yang mana ya? Yang tadi yang tidak kebaca itu di ini, Pak, di atribut yang di kelas non ini, Pak. Tadi itu 4. Jadi waktu saya ganti satu-satu secara manual di sini, itu baru dia terganti 5, Pak. Jadi kita cocokkan. Oke. Ini ada data pertama. Oh, sip. Ya. Sip. Oke, pinter, sip, good. Tinggal nyari data ya untuk minggu depan ya. Siap, Pak. Kalau misalnya bingung, tanya Pak Febri ya konsul daripada salah ya. Sudah nyari data salah. Iya, baik, Pak. Oke, gitu. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan tetap ini ya, pakai Google Meet. Dengan harapan teman-teman sudah menemukan datanya ya. Ini kelompokan. Jadi enak nanti kelompokan. Nanti kita coba bahas. Kita gunakan algoritma multinomial tag ya. Dan lupa WK-nya disiapkan. Untuk jamnya seharusnya sama ya, jam 1 sampai jam 3:30. Mungkin sebelum itu kita sudah selesai. Sampai 3:30. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Selamat sore. Selamat Terima sore, kasih. Pak. Selamat sore, terima kasih banyak Pak. Ya.